lahir dan berkembang sebagai manusia yang berkebinekaan tunggal ika. Yang kedua, manusia yang berpancasila, dan yang ketiga, manusia yang religius. Menurut saya, identitas manusia Indonesia itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, budaya, adat istiadat dalam suatu daerah tertentu. Jadi identitas manusia Indonesia itu manusia yang berkebinekaan. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi di sini, manusia yang berkebinekaan itu seperti apa? Menurut saya, manusia yang berkebinekaan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri mengenai keberagaman yang sebagian daerah melalui sosial kulturnya dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah tersebut. Saya menambahkan sedikit terkait manusia yang berkebinekaan. Manusia yang berkebinekaan adalah manusia yang memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi manusia yang berkebinekaan itu adalah manusia yang beragam. Kita kan manusia Indonesia itu kan beragam Pancasila. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, menurut teman-teman seperti apa manusia Pancasila? Karena kalau menurut saya kan kita tahu nih Pancasila itu adalah pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia, yang dimana Pancasila itu sudah menekan dari nilai-nilai luhur dari yang luas dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya ingin menambahkan di sini. Kalau nilai-nilai Pancasila itu yang artinya manusia yang berperilaku atau bertutur kata yang santun, yang disimpati, ucapannya senyum, dan tidak mengandung domba atau menghasut dan menebar kebencian. Sehingga perilaku tersebut melahirkan persatuan. Saya menambahkan terkait pendapat jawab dari teman saya yang dua ini tentang manusia yang berpancasila. Kalau menurut saya itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai yang ada dalam setiap diri Pancasila. Karena tadi dijelaskan oleh teman kita, Pancasila itu adalah pedoman atau landasan negara kita, negara Indonesia. Yang dimana Pancasila itu terdapat 5 prinsip Pancasila. Pertama itu adalah nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kalau yang 5 ini kita terapkan dalam dunia pendidikan atau dalam dunia kehidupan sehari-hari kita, itu adalah sebagai landasan kita untuk menjadi manusia yang berpancasila. Jadi di sini saya mengambil sedikit dari pendapat teman-teman. Jadi manusia yang berpancasila itu adalah manusia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita kan sudah membahas tentang Pancasila. Terus di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan ini nilai luhur. Nah, menurut teman-teman nilai luhur Pancasila yang seperti apa sih yang diinginkan? Kita tahu Pancasila adalah landasan atau pedoman bangsa kita. Sedangkan nilai luhur itu adalah nilai yang terdapat dalam nilai Pancasila. Nilai luhur itu adalah merupakan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Salah satu nilai luhur dalam Pancasila adalah nilai luhur. Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Kalau menurut saya, nilai luhur itu khas ilmu budaya, yang artinya seperti tolong menolong, gotong royong, ramah, santun, toleransi, dan peduli terhadap sesama. Dari jawaban teman-teman, jadi nilai
sebagai calon pendidik nih, calon guru. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa nilai luhur identitas manusia Indonesia itu penting dalam pendidikan? Tadi kan kita sudah membahas tentang Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia itu sendiri ya. Jadi setiap warga yang menjadi pewaris budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai dasar Pancasila itu. Kalau menurut saya sedikit menambahkan, nilai luhur Pancasila sangat penting atau berpengaruh bagi pendidikan. Karena apa? Peserta didik merupakan pewaris penerus bangsa, yang dimana peserta didik sejak dini atau didikan sekolah dasar harus dari sekarang sudah ditempa, sudah diajarkan tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Contohnya nilai gotong royong itu sudah ditanamkan, tapi alangkah baiknya lagi kita sebagai calon pendidik harus bisa mengimplementasikan pembelajaran yang ada dalam gotong royong. Kita juga contoh dalam mengimplementasikannya sebagai pendidik